Baik. Kita masuk angka indeks. Oke. Nah, angka indeks itu merupakan peralatan statistik yang biasanya digunakan untuk mengukur perubahan variabel-variabel sosial dengan cara melakukan perbandingan. Oke, perbandingan yang dimaksud adalah kita membandingkan keadaan pada suatu ketika dibandingkan dengan periode dasarnya atau yang dipakai sebagai acuan perubahan tersebut. Oke? Nah, jadi ini digunakan untuk mengukur perubahan variabel-variabel sosial dengan cara melakukan perbandingan. Nah, umumnya itu kita mengacu membandingkan antara misalnya keadaan pada suatu misalnya tahun 2020 misalnya biaya hidup, jadi biaya hidup untuk masyarakat pada suatu daerah atau suatu negara pada tahun 2020 dibandingkan dengan biaya hidup yang dibutuhkan pada tahun 2017. Nah, acuannya itu 2017. 2017 itu dipakai sebagai dasar. Nah, umumnya indeks yang digunakan sebagai dasar itu bernilai 100. Sehingga apabila indeks harga tahun, misalnya kita indeks biaya hidup begitu ya, tahun 2020 itu katakan 120, artinya 20% lebih tinggi daripada indeks daripada biaya hidup yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan pada tahun 2017. Seperti itu. Kalau misalnya indeksnya itu 80, artinya 20% lebih rendah daripada periode dasarnya. Namun demikian, sebenarnya indeks ini tidak semata-mata selalu dikaitkan dengan waktu sebenarnya. Oke? Misalnya saja, kalau kita mengukur atau mau memprediksi biaya yang diperlukan untuk membangun sesuatu, misalnya ya di Papua katakan begitu kan jauh gitu ya, itu berapa sih misalnya kita mau bikin rumah atau apa sesuatu begitu yang seperti kalau di Jogja seperti ini, itu kalau di sana kita butuh berapa uangnya. Nah di situ di dalam komponen apa bangunan itu kan ada tukang, ada ini, ada apa, misalnya batu berapa, ini berapa, itu berapa, kan seperti itu. Nah, kita kemudian membuat kebutuhan semua itu dijumlahkan dengan misalnya mungkin juga dengan baik metodenya mau sederhana atau tertimbang dan sebagainya begitu pada di sini berapa. Nah, kemudian harga-harga di sana pada umumnya ini berapa, biaya tukang berapa dan sebagainya sekian. Nah, dari situ kemudian kita akan bisa mendapatkan indeksnya. Indeks, tapi itu kan periode-periode sebelumnya kita menghitungnya. Sehingga katakan misalnya indeksnya 500, katakan begitu. Artinya bahwa apabila kita itu membangun rumah di sini senilai 100 juta, maka kita akan bisa membuat rumah seperti di sini di sana dengan harga 500 juta. Karena 5 kalinya. Gitu. Oke? Kira-kira bisa ditangkap ya. Jadi bagaimana indeks itu kemudian berfungsi. Indeks itu merupakan peralatan statistik untuk mengukur perubahan variabel-variabel sosial, ekonomi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di dalam menghitung indeks itu tidak, karena di sini kan variabel-variabel sosial itu tidak kemudian beras-beras saja, tidak. Tetapi umumnya adalah sekelompok dalam sebuah kebutuhan. Misalnya kalau biaya hidup itu untuk hidup itu perlu apa? Oh, harga perumahan, harga
pangan yang macam-macam begitu, sandang bagaimana dan sebagainya. Jadi dalam sebuah kelompok. Jadi tidak misalnya harga beras saja, harga minyak saja, tidak. Tetapi umumnya adalah secara agregatif dalam kelompok-kelompok tertentu. Oke? Nah, hanya saja ketika kita memberikan contoh, misal begitu, untuk bisa lebih mudah, kita bisa menggunakan perumpamaan satu item. Misalnya, perubahan atau kita ingin lihat harga beras tahun 2020 itu kalau dibandingkan harga beras tahun 2018 kayak apa sih? Dan seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi ini dengan melakukan perbandingan data, ya. Jadi ini peralatan statistik, ya kan, ini kan merupakan peralatan statistik guna melihat atau mengukur perubahan variabel sosial dengan cara melakukan perbandingan data dengan mengacu data yang digunakan sebagai dasar. Oke, maksud begitu. Nah, kalau misalnya harga beras gitu ya, ini contoh ya. Contoh harga beras misalnya rata-rata harga beras tahun 2020 itu per kilogramnya adalah 10.000 per kilogram. Oke. Harga beras tahun 17 katakan rata-ratanya adalah 8.000 per kilogram. Oke, misalnya seperti ini. Maka kalau kita itu ingin mengetahui bagaimana harga beras tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2017, artinya bahwa kita memberikan periode dasar itu tahun 2017 itu sebagai ukuran atau acuan perbandingan datanya di situ. Oke, nah pada realitanya semestinya yang digunakan sebagai periode dasar atau dasar untuk perbandingan data itu adalah kondisi yang dirasa relatif stabil atau sudah mapan, gitu ya. Jadi tidak mudah goyang dan sebagainya sehingga sebagai patokan itu masih bisa masuk ke akal, gitu ya. Baik. Nah, misalnya kalau ini, jadi indeks harga beras tahun 2020 dengan periode dasar tahun 2017 itu di sini harga tahun 2020 dibagi harga tahun 2017 dikalikan 100, kan begitu. Sehingga di sini adalah 10.000 dibagi dengan 8.000 dikalikan 100 sama dengan 125. Oke? Nah, 125 ini artinya harga beras atau harga-harga tahun 2020 lebih mahal atau lebih tinggi 25% daripada harga tahun 2017. Kalau 80 itu ya berarti
20% lebih rendah dari periode dasarnya. Oke, nah Maaf. periode dasar itu bisa ditulis dengan periode dasar kapan gitu bisa, atau langsung misalnya indeks harga tahun 2017 adalah 100 ya. Artinya yang digunakan sebagai dasar itu yang tahun 2017. Budi, Ya. itu ada beberapa mahasiswa yang Oh belum bisa masuk. siap, sorry. Terima kasih sayang ya. Ya, Bu. Oke. Baik. Nah, kemudian di dalam memberikan perbandingan data itu, kita bisa menggunakan binary, bisa juga berangkai. Kalau binary itu membandingkan dua kondisi, sudah dengan dasar yang tetap sama. Tapi kalau berangkai itu bergerak, gitu. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya kalau ini seperti kayak gini nih, ini namanya binary 2020 dibandingkan 2017. Ini periode dasarnya, ini periode M-nya. Kan kayak gitu. Jadi kan seperti ini. Indeks harga pada periode M sama dengan PN dibagi P0. Kan begitu kali 100. Nah, di sini adalah periode N itu tertentu. Nah, ini adalah periode dasar. Oke, sebagai dasar perbandingan data. Nah, kalau misalnya berangkai, itu misalnya kita ngitung tahun 2017, itu dasarnya 2016. Kalau kita ngitung 2018, dasarnya 2017. Kalau kita ngitung 2019, dasarnya 2018. Kalau 20, dasarnya 19. Itu berangkai. Oke. Nah, kemudian macam-macam angka indeks. Nah, macam-macam angka indeks. Antara lain ada indeks harga. Nah, indeks harga ini yang utamanya diperbandingkan adalah harga. Atau biasa dengan menggunakan P. Sedangkan kalau ada juga lagi indeks kuantitas. Yang dibandingkan adalah kuantitasnya. Kalau indeks nilai, yang dibandingkan adalah nilainya. Nah, nilai itu terdiri dari harga dikalikan kuantitas. Ada juga yang namanya indeks produktivitas. Ini antara lain ya, produktivitas. Produktivitas itu tergantung kita mau mengukur produktivitas tenaga kerja atau produktivitas mesin atau alat yang lain dan sebagainya begitu. Nah, kalau produktivitas katakan tenaga kerja, oke, Niki itu adalah outputnya, jadi berapa yang dihasilkan dibagi dengan inputnya.
Kalau misalnya Q itu adalah outputnya, kalau misalnya tenaga kerja, maka di sini untuk bisa menghasilkan tenaga kerja sebanyak ini, berapa sih tenaga kerja yang digunakan? Kan seperti itu. Ini adalah produktivitas tenaga kerja. Sedangkan apabila di sini itu adalah outputnya, misalnya kita mau melihat produktivitas mesin, maka ini adalah jam mesin yang digunakan. Oke? Oke. Jadi ini tergantung mau kita mengukur apa di situ. Kemudian ada beberapa contoh angka indeks yang populer. Oke, antara lain apa? Ada misalnya indeks harga konsumen. Maksudnya indeks harga konsumen itu apa? Jadi dasarnya adalah harga yang dibayar oleh konsumen, meliputi sekelompok barang yang dimana di situ dikategorikan sebagai yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, kan seperti itu. Kemudian ada indeks biaya hidup. Jadi semua agregat ya, jadi merupakan kelompok-kelompok. Kenapa? Karena angka indeks itu kan merupakan alat statistik yang bisa digunakan untuk mengukur perubahan variabel-variabel sosial. Oke, jadi bukan satu-satu. Hanya saja kenapa tadi saya menggunakan contoh pakai harga beras itu kita kecualikan. Jadi itu hanya sebuah contoh untuk bisa melihat bagaimana bergeraknya. Oke, nah ini indeks biaya hidup. Nah, indeks biaya hidup itu termasuk ada rata-rata harga untuk perumahan berapa, ini berapa, nah seperti itu. Kemudian ada indeks harga perdagangan besar atau wholesale. Nah, ini maksudnya wholesale itu kemana? Ini kan indeks harga konsumen. Ini pengecer, ya kan? Jadi yang dibayar langsung konsumen. Kalau ini itu kalau kita kulaan. Kulaan itu artinya bahwa ya kayak gudang rabat kayak gitu ya. Itu dalam partai besar, gitu ya. Nah, kemudian ada juga indeks harga saham gabungan. Nah, misalnya begitu. Kalau Anda memasuki pasar saham kayak gitu ya. Jadi itu Anda bisa mestinya paham tentang ini. Bagaimana pergerakannya, oh ini ya sekian, ya sekian. Bagaimana Anda mengatur saham-saham yang Anda punya. Oke, nah baik. Kemudian kita akan masuk pada teknik penyusunan angka indeks. Nah, teknik penyusunan angka indeks. Meskipun saya sering menggunakan harga, tetapi tidak selalu harga ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan contoh, kita lebih banyak menggunakan indeks harga itu karena maaf yang Ibu. Masih ada yang belum di ACC untuk masuk ke dalam Zoom. Mohon maaf. Oke, thanks. Oke. Jadi kalau misalnya di dalam contoh, itu saya lebih sering menggunakan angka indeks, ya. Sebenarnya indeks harga itu hanya yang biasa kita gunakan, paling populer adalah memang indeks harga. Tetapi tidak harus kemudian hanya harga itu, ya kuantitas bisa, nilai bisa, dan sebagainya seperti itu. Nah, analogis banget kalau misalnya kita bicara tentang indeks harga ya memang yang kita bandingkan harga. Kalau kuantitas rumusnya serupa lah,
hanya harganya dikalikan kuantitas dan sebagainya seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke teknik penyusunan angka indeks. Dalam teknik penyusunan angka indeks ini ada indeks tidak tertimbang atau indeks sederhana. Tidak tertimbang. Oke. Dan indeks tertimbang. Nah, indeks sederhana tidak tertimbang ini di sini nanti kita akan belajar tentang metode agregatif sederhana. Dan metode rata. Oke, nah kemudian yang berikutnya, yang kedua itu indeks tertimbang. Nah, di sini ada penimbangnya. Umumnya penimbang untuk harga adalah kuantitas, kalau kuantitas adalah harga, biasanya begitu. Nah, di sini pertama kita akan metode agregatif tertimbang. Metode agregatif tertimbang. Metode agregatif tertimbang, di situ nanti kita akan bicara tentang yang pertama adalah indeks Lespers. Jadi ada ahli statistik namanya Lespers di sini. Nah, rumus cara dia menghitung indeks ini dinamakan indeks Lespers. Baik, di situ ada indeks harga Lespers, indeks kuantitas Lespers, dan sebagainya. Itu seperti itu. Yang kedua, sebenarnya banyak ya. Ini antara lain sebenarnya. Indeks harga, indeks PASE. Oke, kemudian yang ketiga, indeks Drobis. Ini yang akan kita bahas. Sebenarnya tidak hanya ini, masih ada yang lain. Kemudian yang keempat, indeks Fisher. Nah, saya hanya akan nantinya mengulik yang seperti ini saja. Jadi sebenarnya masih ada yang lainnya. Oke, berikutnya ini metode rata-rata relatif tertimbang. Nah, biasanya kalau rata-rata relatif tertimbang, di sini penimbangnya adalah nilai nanti. Nilai bisa nilai pada periode sekarang, bisa N atau periode 0. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada metode agregatif sederhana. Oke? Saya hapus nih. Oke, metode agregatif sederhana, maaf. Metode agregatif sederhana itu seperti apa? Sesuai dengan kata-kata agregatif, ini berarti dijumlahkan keseluruhannya. Jadi misalnya, indeks harga pada periode N, gitu kan ya? Ini indeks harga pada periode N,
Ini dengan metode agregatif sederhana, ini adalah dijumlahkan PN dibagi sigma P0 dikalikan 100. Kalau indeks kuantitas, ya sama, berarti yang dibandingkan adalah kuantitasnya. Oke? Nah, kemudian berikutnya adalah metode rata-rata relatif. Oke. Nah, metode rata-rata relatif, Anda perhatikan, indeks harga relatif pada periode N ini sama dengan sigma. Kan barangnya banyak, maka setiap item diperbandingkan. Kalau kuantitas ya indeks kuantitas. Ini rata-rata relatif sama saja, sama dengan sigma Qn dibagi Q0 dibagi N kali 100. Oke. Kita masuk keluar masuk ya nggak apa-apa ya. Di upgrade. Baik. Nah, kita berikan contoh ya. Kita buat contoh. Oke. Kita menggunakan data atas. Oke. Misalnya di sini ada jenis barang. Nah, kemudian di sini harga tahun 2018, harga tahun 2019, harga tahun 2020. Misal, oke? Nah, jenis barangnya ada A, B, C, D. Misalnya begitu. Ini harga 100, dari sini jadi 105, misalnya ini 115. Ini katakan 200, 200 juga, 220 misalnya. Kemudian di sini katakan 50, di sini 55, di sini 65. Boleh. Nah, di sini katakan 20, di sini 25, di sini 25. Boleh aja begitu. Ya. Nah, sekarang kita akan ngitung bagaimana kalau menggunakan metode agregatif sederhana dan bagaimana menggunakan rata-rata relatif. Contohnya dari data yang kita punya. Dari data yang kita punya, misalnya indeks harga tahun 2020 dengan periode dasar 2018 misalnya. Maka di sini indeks harga 2020 sama dengan sigma P tahun 2020 dibagi sigma P tahun 2018 dikalikan 100. Nah, sama dengan kita bisa jumlahkan dulu satu-satu 370. Oke. Ini 360, 385 ya. Oke.
300 ini 80 100 125. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kayak gini, maka di sini P20. Oke. 425 dibagi 370 dikalikan 100 sama dengan gimana? Berapa? Anda dapat? $114,865. Oke, kita ambil 3 angka di belakang koma. Nah, artinya apa? Artinya harga-harga tahun 2020 lebih mahal atau lebih tinggi 14,865% daripada harga-harga yang berlaku tahun 2018. Gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua, misalnya gini, P, indeks harga relatif tahun, misalnya kita samakan saja, nanti biar kelihatan bahwa ada beda. 2020, di mana indeks harga relatif 2018 adalah 100. Artinya apa? Periode dasarnya juga tetap 2018. 2018. Oke. Nah, gimana caranya indeks harga relatif tahun 2020 sama dengan ikan sigma P 2020 dibagi P 2018 dibagi N kali 100. Bagaimana cara ngitungnya? Oke, sama dengan, ini yang A itu kan 115. Harga tahun 2018 adalah 100 ditambah 220 dibagi 200 ditambah 65 dibagi 50 ditambah 25 dibagi 20 dibagi 1, 2, 3, 4, 4 ya. Nah, ini dikalikan 100. Oke. Biar lihat perbedaannya seperti apa. Kalau berbeda, wajarlah semestinya ya, umumnya berbeda. Kalau kemudian kok sama, itu adalah kebetulan semata.
Bu, maaf Bu, ada yang belum diterima Bu itunya Bu, Ya, Zoom-nya Bro. Bu. Oke, baik. Oke. Bu Putih. Gimana sayang, masih ada lagi?